Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh Yesus, mari nyanyikan dari awal bersama-sama. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Ya Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ya Tuhan, tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh Yesus, tahu hidupku berharga di mata-Mu.
segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Kami datang mempersembahkan bukan hanya nyanyian kami, tapi segenap hidup kami sebagai penyembahan yang kiranya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hamba-Mu bersama-sama dengan semua sahabat worshipers dimanapun kami berada. Kami mengarahkan hati kami, mata kami yang tertuju hanya kepadamu. Sebab kerinduan kami menyembah-Mu, kerinduan kami menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan. Terima kasih ya Abba. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yes. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban puji. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Keinginan dalam hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Biar musik naikkan pujian ini. Ya Tuhan, tidak ada keinginan yang lain selain Tuhan menyenangkan hati-Mu dalam hidup kami. Dan kiranya penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di hadirat-Mu, itulah kerinduan kami selalu Tuhan. Mari angkat hatimu bersama-sama, nyatakan, Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau, sujud
hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Keinginan dalam hidup kami hanyalah untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih, makasih Aba, terima kasih Bapa. Hadirat-Mu memenuhi melawat setiap kami sahabat worshipers dimanapun kami berada. Dan dimana ada hadirat Tuhan, di situ sesuatu terjadi yang membawa pemulihan, pembaharuan, dan kemenangan bagi kami. Sekarang berfirman-Lah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Puji nama Tuhan, sahabat worshipers, satu hadirat Tuhan yang indah. Kalau sudah terus ikut memuji menyembah, pasti engkau diberkati oleh Tuhan. Nah, sahabat worshipers, pada kesempatan yang lalu saya membagikan bagaimana ketika Tuhan Yesus di antara kematian dan kebangkitannya, Alkitab berkata selama 40 hari, setelah kebangkitan dan kenaikannya, antara itu saudara, selama 40 hari dikatakan Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kepada murid-muridnya. Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya setiap kali pada periode ini sesudah merayakan kebangkitan dan menjelang merayakan kenaikan Tuhan Yesus, pasti di tengah-tengah itu saya tuh diingatkan terus untuk merenungkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kerajaan Allah. Memang begitu banyaknya. Jadi saya memilih pada kesempatan yang lalu saya bagikan tentang hal yang lain. Kali ini saya ingin bagikan tentang hal kerajaan sorga seperti yang dituliskan dalam Matius 25. Cukup panjang ayatnya, saya akan baca dengan cepat. Mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah,
Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ayat 13 baca sekali lagi. 3, 4. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sahabat worshipers, hal kerajaan surga ini seumpama 10 gadis tadi yang sedang menantikan kedatangan mempelai. Ini menggambarkan gereja Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan yang akan menyongsong kedatangan mempelai pria. Hal kerajaan surga menggambarkan tentang preparation kita sebagai warga kerajaan Allah. Seharusnya seperti apa? Kita harus seperti 5 gadis yang bijaksana tadi. Sebetulnya kalau kita renungkan, ya, apa sih sebetulnya kesalahan daripada 5 gadis yang bodoh? Perhatikan baik-baik. 10 gadis ini semua membawa pelita. Dan pelitanya semuanya menyala. Jadi ini bukan gambaran orang Kristen yang hidupnya mungkin, gak karu-karuan hidup duniawi. Enggak. Ini gambaran orang Kristen yang sungguh-sungguh bawa pelita. Siap menantikan kedatangan mempelai. Ada banyak orang Kristen, maaf saya harus berkata, hari-hari ini gak percaya. Acuh tak acuh apa itu kedatangan Tuhan Yesus. Itu cuma cerita bohong. Saya berdoa sahabat worshipers yang mengikuti program ini. Saudara bukan masuk bilangan yang mencibir. Alkitab katakan hati-hati banyak pencemooh di akhir zaman. Kita bukan kelompok pencemooh, tapi kita mau menjadi kelompok yang percaya. Jadi 10 gadis ini semuanya siap menyongsong kedatangan mempelai. Semuanya bawa pelita. Dan jangan lupa, semuanya pelitanya menyala pada mulanya. Ini gambaran orang Kristen yang rohnya berkobar, rohnya menyala. Mereka setia, hidupnya jadi terang. Jadi sebetulnya apa yang terjadi? Setelah lama mempelai gak datang-datang juga. Mereka ngantuk, tertidur. Ya lama pelitanya mulai redup, minyaknya habis. Baru kemudian mempelai datang. Kalau boleh saya gambarkan. Satu kata yang menjadi perbedaan antara yang bodoh dan yang bijaksana. Itu ada di ayat yang terakhir tadi. Ayat 13 yang kita baca. Yaitu berjaga-jaga. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu kapan waktunya. 5 gadis bodoh ini bawa pelita, pelitanya nyala tapi tidak berjaga-jaga. Lama-lama pelitanya hampir padam. Tidak punya persediaan minyak. Tapi 5 gadis yang bijaksana. Pelitanya terus menyala. Ada persediaan minyak, ketika hampir padam ditambahkan minyak. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita hal kerajaan surga. Apa yang harus saudara dan saya miliki? Yaitu berjaga-jaga. Selalu menantikan kedatangan Tuhan dengan berjaga-jaga. Roh kita gak pernah padam. Kalau kita apa? Kalau kita punya persediaan minyak. Minyak cukup. Saudara dikasih Tuhan, saya mau beritahu rahasia. Saya belajar dari firman Tuhan. Dan saya tahu apa yang membuat minyak kita itu tetap cukup. Keep on worshiping. Tetap menyembah Tuhan. Percayalah. Orang yang suka menyembah, suka di hadirat Tuhan. Dia itu seperti mendapatkan terus persediaan minyak di dalam hidupnya. Rohnya gak jadi padam. Pelitanya gak jadi padam. Keep on worshiping. Saudara dikasih Tuhan, kita diingatkan lagi. Ayo, ini bukan sekedar slogan, tapi ini adalah kunci untuk menyongsong kedatangan mempelai. Kita adalah umat yang menyembah. Saya selalu menyapa saudara sahabat worshiper. Kita adalah umat yang menyembah. Karena itu tetap kita menyembah. Kita mau hidup menurut kehendaknya Tuhan. Menurut kehendaknya Tuhan, apa yang kita bisa lakukan? Lakukan. Percayalah, kalau kita lakukan kehendak Tuhan, minyak itu gak akan pernah habis. Kita dapatkan di hadirat Tuhan. Ada satu nyanyian yang mengingatkan saya tentang hal ini. Saya gak tahu saudara familiar atau tidak dengan lagu ini. Ku mau hidup seturut kehendak
kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ayo nyanyi sama-sama ya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Musik naikkan pujian ini. Tuhan, kami mau responi firman-Mu saat ini Tuhan. Kami mau responi pesan firman-Mu. Agar kami Tuhan hidup seperti 5 gadis yang bijaksana. Yang berjaga-jaga menantikan kedatangan mempelai. Yang terus melakukan kehendak Tuhan. Yang keep on worshiping. Yang selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan mau menyenangkan hatinya Tuhan. Ini kami Tuhan. Sambil buka kedua tangan, katakan, ku mau cinta Dia. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sekali lagi, ku mau cinta Dia. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Saat ini Tuhan, Kau menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Kalau ada sedang membutuhkan pertolongan, mujizat Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Aku percaya saat ini juga setiap permohonan doa, Tuhan sedang menjawab. Tuhan sedang memulihkan setiap keadaan kami. Dalam pergumulan apapun, baik keluarga, usaha, pekerjaan, finansial. Tuhan buka jalan, pulihkan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan biar hidup menjadi kesaksian dan selalu memuliakan Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin, amin. Wow, puji Tuhan. Betapa indahnya berada di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Saudara, saya ingin bacakan dua kesaksian yang singkat sekali saya baca. Yang pertama, dari ini di YouTube channel Selamat pagi Pastor Williar dan tim. Terima kasih ya atas doanya. Kemarin saya mengalami pemulihan atas anak saya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya ketika saya rasa tidak berdaya. Tuhan jawab buat saya dan sangat indah dan bahagia buat saya. Dan buat saya terpesona dan bangga lagi dan lagi atas perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa buat saya, karena yang saya lihat tidak mungkin dan mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Thank you Yesusku yang selalu menjadi andalan dan pengharapan bagiku. Amin. Ibu Maria, terima kasih saksinya, tapi memang gak jelas case-nya apa ketika mama yang mengalami mujizat untuk anaknya, ya puji Tuhan. Karena apa yang diperbuat Tuhan mujizat yang diperbuat Tuhan haleluya. Selanjutnya satu lagi dari Suryani Link. Saya bacakan. Shalom Pak, saya Suryani dari Medan. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan yang saya alami. Hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan.
persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai, menuntun hidupmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.